Pemirsa, Israel menyerang Palestina dan kini Lebanon dengan segala macam senjata yang membuat kita bertanya, dari mana Israel ini mendapatkan senjatanya dan kenapa seperti tidak ada habis-habisnya. Ini dikarenakan dukungan negara-negara sekutu Israel atau juga negara-negara lain yang memasok persediaan senjata untuk Israel. Meskipun beberapa negara kemudian, pemirsa, ini memutuskan untuk menghentikan pengiriman senjata karena ulah Israel menyerang Gaza. Faktanya, pasokan senjata terus masuk ke Israel. Negara pemasok senjata terbesar bagi Israel ini adalah Amerika Serikat, pemirsa. Amerika Serikat menyumbang 69% dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan tahun 2023. Amerika deal ngasih bantuan militer tahunan sebesar 38 miliar dolar berdasarkan perjanjian 10 tahun. Israel memanfaatkan dana ini untuk biaya pesanan pesawat tempur F-35 yang merupakan pesawat siluman tercanggih saat ini. Bahkan Zionis Israel ini menjadi negara pertama di dunia yang memakainya dalam pertempuran. Dana ini juga dipakai untuk mendanai sistem pertahanan rudal Iron Dome, sistem pertahanan Arrow, dan juga David Sling. David Sling ini dirancang untuk menembak jatuh roket yang ditembakkan dari jarak 100 km hingga 200 km. Setelah serangan 7 Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus memberikan bantuan senjata kepada Israel. Pemirsa, negara pemasok senjata Israel selanjutnya adalah Jerman. Menurut data Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, Jerman ini menyumbang sekitar 30% impor antara tahun 2019 dan juga tahun 2023. Pemerintah Jerman mengatakan pada bulan Januari bahkan penjualan tersebut terdiri dari peralatan militer senilai 306,4 juta euro dan senjata perang senilai 20,1 juta euro. Menurut kantor berita DPA, yang terakhir ini mencakup 3.000 senjata anti-tank portable dan 500.000 butir amunisi untuk senjata api otomatis atau juga semi-otomatis. Jerman ini menjadi salah satu pendukung Israel karena ada komitmen militer ini untuk mencerminkan rasa tanggung jawab mereka secara historis yang sudah lama dirasakan oleh para pemimpin Jerman terhadap Israel. Jadi menurut mereka ini merupakan sebagai tanggung jawab Jerman, merupakan bagian dari sejarah kelam Holocaust. Nah, negara pemasok senjata terbesar ke Israel selanjutnya adalah Italia. Italia menyumbang 0,9% dari impor Israel antara tahun 2019 dan 2023. Impor ini dilaporkan meliputi helikopter, kemudian juga artileri angkatan laut, dan pada Desember saja Italia mengirimkan senjata senilai 1,3 juta euro ke Israel, 3 kali lipat dari bulan yang sama pada tahun 2022. Namun, mereka mengumumkan pada akhir tahun 2023 untuk berhenti mengirimkan senjata ke Israel. Hanya saja sejumlah ekspor senjata terus berlanjut dan pemerintah kemudian menyatakan bahwa pihaknya menghormati perjanjian yang ada dengan syarat bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan terhadap warga sipil. Faktanya, apakah Israel tidak menggunakan senjata terhadap warga Palestina? Warga justru ditembaki. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa ya. Selain Amerika Serikat, Jerman dan Italia, negara lain yang juga memasok senjata ke Israel adalah Inggris, Kanada, dan juga Belanda. Namun karena semakin banyaknya tekanan internasional dan juga perilaku Zionis Israel yang semakin brutal, negara-negara pemasok senjata ini mundur karena mereka melihat senjata-senjata yang mereka pasok justru dipakai untuk genosida di Gaza. Tapi pemirsa, meski beberapa negara sudah mulai sadar kelakuan Israel ini, Israel sendiri sebenarnya juga membangun industri pertahanannya berkat bantuan Amerika Serikat. Bahkan sudah menjadi eksportir senjata top dunia.
Israel menguasai 2,3% pangsa penjualan global antara tahun 2019 dan 2023 dengan India, Filipina, dan Amerika Serikat sebagai 3 penerima utama. Nilai transaksinya mencapai 12 miliar dolar pada tahun 2022. Israel menguasai teknologi drone, rudal, roket, dan sistem pertahanan udara. Kemudian, sebagai anak emasnya Amerika, Israel ini juga merupakan base depot senjata Amerika. Nah, jika kalau ada konflik terjadi, maka Amerika Serikat akan dengan cepat menggunakan senjata-senjata yang sudah ada di depot ini, depot yang mereka bangun di Israel, pemirsa. Dan Israel juga diperkenankan menggunakan senjata ini kalau keadaannya darurat. Amerika pernah menggunakan depot ini sebagai penggunaan senjata mereka ketika mendukung atau juga ketika ada konflik antara Ukraina dan juga Rusia. Dan kemarin ada informasi bahwa Amerika sempat menyetok ulang beberapa senjata yang ada di depot ini ketika Israel atau juga ketika perang antara Israel dan Hamas ini mulai berlaku. Jadi pemirsa, Anda sudah melihat negara-negara yang mendukung Israel dan Anda sudah tahu apa respon Anda. Saya Anggi Hasibuan, sampai berjumpa di Metropedia selanjutnya.